Selamat pagi semuanya, Shalom. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas, terus kita nikmati firman Tuhan terlebih dahulu agar kita memperoleh kekuatan, sebab Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, sumber segala kehidupan, sumber kekuatan, sumber hikmat, dan sumber segala berkat. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pembacaan firman dan kami mengucap syukur karena kami tahu inilah berkat yang luar biasa bagi kami hari ini. Kami sambut firman-Mu, ajari kami, tuntun kami, supaya kami paham firman, kami bisa melakukan firman. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang ingin mengambil sukacita kami hari ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini kita tiba dalam pembacaan Keluaran pasal 13 dari ayat 1 sampai 22. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC, Bible Lover Club, klub membaca Alkitab, tamat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu tujuannya, saudaraku, lengkap dengan pemahamannya. Saudaraku, saya baca perikop yang pertama, ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. 13, pasal 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. 4. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. 5. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. 6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. 10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. 11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan.
13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Perikop yang kedua, Tuhan menuntun umatnya. 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Tuhan tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 22. Saudaraku, Tuhan telah memberikan perintah kembali kepada hambanya Musa supaya seluruh umatnya memberikan buah sulung dari semua yang mereka peroleh, baik ternak maupun anak sulung manusia. Nah, ini perintah Tuhan, ya. Saudaraku, inilah pemeliharaan Tuhan kepada manusia. Nah, apa saja pemeliharaan Tuhan itu? Tujuannya untuk apa maksud saya? Tuhan ingin mendewasakan umatnya dengan memberikan tantangan yang sulit bagi mereka. Tidak dipungkiri saudaraku, di dalam kehidupan nyata, orang-orang yang berlatih dalam tingkat kesulitan yang tinggi membuat seseorang mampu bertahan dalam keadaan sulit, baik fisik maupun mental. Demikian juga Tuhan melatih umatnya. Jadi saudaraku, setelah Raja Firaun melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir,
yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun, 430 tahun di sana. Mereka sudah banyak mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun itu tidak membuat mereka menjadi dewasa, ya saudaraku. Maka Tuhan mengarahkan mereka, ada beberapa hal, melalui padang gurun pasir yang harus dilewati berpuluh-puluh tahun. Padahal sebenarnya perjalanan itu bisa ditempuh 11 hari. Cuman kalau mereka menempuh perjalanan biasa 11 hari, mereka akan ketemu orang-orang Filistin. Dan Tuhan sangat tahu kemampuan tiap manusia. Tuhan tahu bangsa Israel ini yang keluar dari Mesir belum benar-benar lepas hatinya, pikirannya terhadap Mesir. Mereka sudah 400 tahun di sana, sudah mendarah daging, adat makanan di Mesir. Sehingga mereka pun ke tempat yang baru belum pasti. Nah, tahu-tahu nanti di jalan ketemu orang Het, diajak berperang. Wah, akhirnya mereka kabur kembali ke Mesir. Dan Tuhan itu tidak mau. Akhirnya untuk menghindari Filistin ini, maka Tuhan bawa berbelok dari jalan yang sukar. Nah, mungkin ada orang berpikir, apa Tuhan tidak mampu? Ya hancurkan aja, kalahkan aja itu orang-orang Filistin. Nah, itu hak Tuhan. Tapi di satu sisi, Tuhan juga mengatakan bahwa Dia melatih bangsa Israel berperang. Tuhan tidak mau curang. Anaknya harus dididik. Dididik, dinyatakan kuat ya kalau memang kuat. Nah, itu saudaraku, Tuhan gak mau kita anak-anaknya hanya seperti boneka, ya, seperti robot, tapi memang mewarisi kekuatan, hikmat, kuasa yang daripada Tuhan. Orang Israel sudah menerima janji tentang negeri Kanaan itu, ya, jauh sebelum mereka mendudukinya, dari mulai Abraham. Tetapi Tuhan harus membawa mereka melalui padang gurun. Mereka harus mengalami bermacam-macam kesulitan, kelaparan, kehausan, serta serangan dari musuh. Tetapi saudaraku, ini untuk kita pelajari. Bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua bangsa, supaya percaya kepada Tuhan, bahwa meskipun dalam kehidupan kita saat ini banyak kesulitan, kita mungkin mengalami kelaparan dan kehausan, kekurangan, ada serangan dari musuh dalam perjalanan hidup kita di zaman modern ini, tetapi kita harus percaya Tuhanlah sungguh-sungguh yang menuntun hidup kita, supaya kita bisa berhasil memasuki tanah perjanjian secara kekekalan, yaitu Yerusalem yang baru. Ada tujuan dari Tuhan membuat kita melewati, ya, masa-masa sulit. Mungkin saudaraku, seperti sekarang ya, orang ketika baru dibangun jalan tol, wah, orang semua senang, gak akan melewati macet. Walaupun tol di Jakarta ini saudaraku cenderung macet, tapi kalau nggak dibangun itu juga sangat lebih sukar lagi saudaraku. Nah, ada jalan tol dari Mesir ke Kanaan, tapi Tuhan tidak mau. Karena Tuhan di dalam perjalanan itu ingin betul-betul menghabisi semua budaya-budaya Mesir yang penyembah berhala, yang sudah banyak melekat di dalam kerangka berpikir, di dalam hati, dalam perasaan, dalam segala hal kehidupan bangsa Israel. Tuhan ingin memurnikan Israel ini seperti yang Tuhan mau. Itu tujuannya. Saudaraku, kita melihat di firman ini bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, ya, dan dengan tiang awan. Saudaraku, mereka melewati padang gurun yang panas, dan Tuhan menyediakan tiang awan
Ini luar biasa. Selain Tuhan ingin mendewasakan bangsa Israel, Tuhan juga menyatakan kuasanya yang dahsyat. Dia berkuasa atas awan. Awan setitik pun itu atas kehendaknya berpindah ke kiri ke kanan. Saya sendiri pernah alami itu, saudaraku. Saya ada sesuatu waktu itu urusan keluarga. Sudah sangat gelap awan. Hujan deras, saudaraku. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, Tuhan, Kau berkuasa. Menyingkirlah awan ini ke sebelah timur, karena saya sedang ke barat, supaya kami tidak basah. Itu terjadi saat kami membawa jenazah ibu mertua kami, Tuhan, saudaraku. Dan tiba-tiba berhembus angin membawa awan itu. Dan tiba-tiba cerah. Dan hujan tidak jadi, saudaraku. Nah, ini seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan, kita pikir hanya untuk hal-hal tertentu. Tapi Dia adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas angin, atas udara, atas awan. Maka Dia bisa bentuk awan itu betul-betul seperti tiang awan, seperti payung raksasa, untuk melindungi bangsa Israel dari panas matahari yang menyengat, yang bisa membuat mereka pingsan atau mati di jalan. Dan luar biasanya pada malam hari ada tiang api menerangi mereka dalam berjalan, yaitu di ayat 21 sampai 22. Saudaraku, tiang awan itu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, menutup kita. Tiang awan itu, tiang api ini melambangkan kehadiran Tuhan, keberadaannya di tengah-tengah umatnya, menjaga kita dari segala mara bahaya, dari segala celaka. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, saudaraku, hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak takut mati. Kita nggak perlu mengeluh meskipun sakit. Saya kadangkala, saudaraku, merasakan ya namanya sudah usia, ya detak jantung yang tidak teratur. Tapi saya berdoa saja. Saya nggak perlu mengeluh ke kiri ke kanan, ke suami, ke anak-anak. Saya nggak perlu. Saya hanya mengontrol diri saya. Saya cek diri saya secara rohani dan juga secara jasmani, secara makanan, olahraga, dan lain-lainnya, dan juga vitaminnya. Itu penting, saudaraku. Nah, ada tiang api dan saya selalu berdoa. Saya katakan, Tuhan, biarlah tiang apimu menyala pada malam hari. Tiang awanmu juga melindungi saya pada siang hari. Dua lambang ini terus menyertai umat Israel sampai di tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Ya, dari Musa ke Yosua. Artinya Tuhan begitu menyayangi umatnya. Tuhan bertindak sebagai seorang gembala yang agung, yang menuntun, memelihara umatnya. Saudaraku, marilah kita tidak usah lagi bimbang, tidak usah lagi ragu. Alkitab mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, asal Tuhan besertaku, aku tidak takut. Itu juga perkataan pemazmur di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu. Ini tongkat gembala. Menjaga, melindungi, menghancurkan musuh-musuh. Marilah kita pahami sungguh-sungguh, saudaraku, bahwa Tuhan berjalan bersama kita, di depan kita. Tuhan berperang melawan musuh kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan menyediakan makanan yang kita perlu, pakaian yang harus kita kenakan. Ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat buat anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan sungguh. Saudaraku,
di padang gurun ini, umat Israel yang disengat panas matahari seharusnya, ada dingin yang menyusuk tulang pada malam hari, tetapi mereka mendapatkan perteduhan, kesejukan pada siang hari. Tuhan memberikan mereka lingkungan yang terbaik, cuaca yang konsisten, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tuhan memberikan tiang api sebagai penerangan sekaligus penghangat bagi mereka, agar mereka juga terang, tidak jatuh ke dalam lubang saat berjalan di malam hari. Sungguh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kasih karunia yang dahsyat kepada orang-orang pilihan. Saudaraku, jangan kita bimbang tentang pemeliharaan Tuhan. Anugerah dari Tuhan itu cuma-cuma. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudaraku, apapun yang ada dalam hidup kita ini adalah anugerah. Tuhan menganugerahkan, bukan karena kuat gagahmu. Jadi hidup kita pun anugerah, jangan takut. Ini saudaraku, kalau kita memang sudah waktunya, kalau kita orang benar, saya yakin Tuhan akan menyatakan itu di dalam hati kita. Kita tidak ketakutan, itu maksudnya. Saudaraku, Tuhan di Mazmur 32 ayat 10-11 mengatakan bahwa Tuhan melindungi kita dari masa-masa sukar, masa-masa gelap, masa-masa sulit, ya, melintasi padang gurun. Tetapi Tuhan memberkati kita, menolong kita. Saudaraku, marilah kita menerima sukacita penghiburan meskipun ada kesulitan di dalam hidup kita saat ini. Mungkin ada cobaan atau ujian dalam kehidupan kita. Ada penghiburan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Dia pasti menolong kita. Tidak ada satu kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus, bahkan sekalipun kematian. Tuhan yang sudah memeteraikan kita dengan darahnya, itu saja kau pegang. Makanya penting sekali saudara menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, meyakini tubuh dan darah Yesus sudah menebusmu, sudah membayarmu, sudah memeteraikan bahwa engkau miliknya. Buang segala keraguan-raguan. Demikian saudaraku, beginilah cara Tuhan memelihara orang-orang percaya. Dibawanya melalui kesulitan-kesulitan, tapi Dia sendiri ada menyertai untuk mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita, supaya kita dewasa, supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan, supaya kita memiliki kuasa, supaya kita bisa hidup menjadi berkat di bumi ini. Demikian saudaraku, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, meskipun kami harus melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, mungkin kesukaran, mungkin pergumulan keuangan, mungkin penyakit, mungkin pergumulan rumah tangga, tingkah laku yang sukar kami terima. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tiang api dan tiang awan Engkau berikan untuk memelihara kami. Hari ini juga ketika kami bekerja, kami undang malaikat tiang api dan malaikat tiang awan itu. Tuhan menolong kami, menerangi kami sehingga kami tidak terjatuh ke dalam lubang. Tuhan menolong kami. Kami disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala celaka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan firman-Mu di dalam hati kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku,
Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13. Bila engkau terberkati, buka kembali di YouTube, klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Dan jangan lupa saudaraku like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa besok pembacaan Keluaran 14. God bless you.